Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga baik dan sangat luar biasa. Biasanya kalau podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia ini kita kedatangan tamu. Kalau sekarang kita bertamu dan tetap memanggil untuk rekan, kerabat, teman dan semuanya tetap dengan panggilan tamu. Kebetulan hari ini podcast RRI Malang, Ruang Tamu, kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Direktur Politeknik Negeri Malang. Apa kabar Pak? Pakai mic-nya Pak, kita ngobrolnya santai mau baik, ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Pak Supriyatna tentu memiliki satu keinginan yang luar biasa, apalagi dalam dunia pendidikan vokasi khususnya Pak ya. Pak Supriyatna, kalau lihat Polinema ke depan ini Pak ya, ini akan seperti apa Pak? Program dari jenengan itu seperti apa? Langsung kita gaspol. Gaspol ini. Baik, terima kasih. Jadi Politeknik Negeri Malang sebagai salah satu lembaga penyelenggara untuk pendidikan tinggi vokasi, ini tentunya ada satu golden standard utama ini yang paling memang dipentingkan adalah bagaimana menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi sebagai calon sumber daya manusia di dunia usaha, dunia kerja, dunia industri yang nantinya itu akan bisa berkontribusi memberikan dampak bagi masyarakat dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara ke depan. Nah, inilah yang menjadi kunci utama dulu untuk bagaimana kita akan melangkah. Berarti kita sudah melangkah dengan tujuan yang ada. Betul. Berarti bisa dikatakan bahwa lulusan Polinema nanti job fair nggak perlu lah ya. Mudah-mudahan job fair tetap perlu. Gitu ya. Karena ini juga menjadi salah satu bagian dari kita untuk melakukan program-program pembinaan juga, juga memberikan layanan. Nah itu kan layanan kepada siapa? Kepada mitra industri. Yang dimana mitra industri itu membutuhkan spesifikasi calon tenaga kerja yang tertentu. Nah sehingga itulah yang memang setiap industri kan beda. Ya, pasti. Spesifikasi kebutuhannya, kemudian juga terkait dengan jenjangnya, terkait dengan bidang keilmuannya, pengalamannya. Nah ini pasti akan sangat berbeda-beda. Sehingga kita harus tetap memberikan servis yang excellent. Berarti untuk lulusan dari Polinema ini nggak usah ikut antrian di job fair, karena mereka punya kemampuan yang sangat luar biasa. Tempaannya formula apa yang dimiliki, Pak, dari Pak Direktur ini? Nah jadi gini. Karena targetnya tadi adalah lulusan harus yang berkualitas, yang berkompeten, ya. Artinya ini harus yang kita siapkan sejak saat mahasiswa baru masuk ke kampus Politeknik Negeri Malang. Nah, sehingga pembinaan program yang dijalankan itu harus meliputi berbagai macam upaya yang komprehensif. Tentunya satu adalah kebutuhan untuk menghasilkan lulusan yang punya kompetensi atau hard skill yang baik. Yang kedua harus didampingi dengan soft skill yang baik. Sehingga dua program ini yang harus kita jalankan sepanjang mahasiswa itu menempuh kuliah di kampus Politeknik Malang. Nah sehingga satu sisi untuk yang hard skill tentunya programnya dimulai dari perkuliahan, tatap muka, lab, kemudian bengkel, sampai dengan nanti mahasiswa itu bisa melaksanakan aktivitas kegiatan di luar kampus melalui program magang industri, sampai dengan nanti mahasiswa itu bisa membuat yang namanya skripsi atau tugas akhir atau proyek akhir. Nah ini secara global. Nah, kemudian di sisi yang soft skill tentunya pembinaan sejak mahasiswa baru adalah melalui program-program seperti latihan dasar kedisiplinan. Kemudian masuk kita barak ya. Kemudian kita juga punya program namanya mentoring keagamaan. Nah, sepanjang mahasiswa jadi mahasiswa di Polinema, maka dia wajib misalnya mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Itu kita atur melalui namanya SKKM. Ya, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Jadi kalau jenjang diplomatika harus punya 13 poin angka kredit, kalau yang D4 harus punya 15 poin angka kredit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa lulusan Polinema itu sudah mendapatkan program pembinaan soft skill sepanjang menjadi mahasiswa Polinema. Nah, ini dua sisi yang harus kita kerjakan secara bersamaan atau secara ini PR berat ini Pak. PR berat ya? Betul. Oke. Menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas itu memang sesuatu yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ini menjadi challenge yang luar biasa begitu. Secara mental dapat, secara religitas dapat. Ya. Oke. Jika dilihat ada beberapa formula yang Pak Supriyatna ini begitu tatas demikian rupa. Artinya kita melihat ada beberapa mungkin pandangan ya. Saya masih ingat Pak dulu karena saya sempat di sana juga. Ini menghilangkan gambaran tentang polinema ini seperti SMA gitu. Itu gimana Pak? Nah ini tantangan terbesar buat kita di pendidikan tinggi vokasi memang ya. Betul. Karena begitu kita menggunakan satu brand merek yang kita sebut dengan vokasi, maka kecenderungan pemahaman, wawasan, pengertian yang ada di masyarakat itu kecenderungannya adalah bahwa yang terbanyak karena di masyarakat mudah dapat adalah SMK misalnya begitu ya. Betul. Ya tentunya mereka lebih mengidentikan bahwa namanya pendidikan vokasi apalagi politeknik itu adalah sangat mirip atau dekat dengan SMK. Tidak salah sebenarnya. Tidak salah. Tidak salah. Betul. Tapi yang perlu juga dipahami bahwa politeknik itu adalah salah satu bentuk perguruan tinggi. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Yang dimana setara sejajar dengan universitas, dengan institut maupun sekolah tinggi. Ada juga akademi dan akademi komunitas. Jadi ada 6 bentuk, salah satunya adalah politeknik. Jadi politeknik itu adalah hanya sebatas tanda kutip yang membedakan yang satu dengan yang lain adalah bahwa ini termasuk kategori pendidikan yang mengedepankan sisi akademisnya, yang satu adalah mengedepankan sisi dari vokasi atau keterampilannya. Nah, sehingga ini yang memang harus terus-menerus kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan tinggi vokasi khususnya di politeknik dan lebih khusus lagi di Politeknik di Malang itu adalah salah satu bentuk pendidikan tinggi vokasi yang memang difokuskan untuk menyelenggarakan pendidikan yang sifatnya terapan. Nah, inilah yang kita harapkan akan menjadi salah satu pembeda atau menjadi salah satu keunggulan dibandingkan dengan apa yang barangkali ada di bidang akademik. Jadi ini yang barangkali ada bukan satu lebih satu kurang sebenarnya, tapi ini adalah sebuah fungsi yang saling melengkapi antara pendidikan akademik dengan pendidikan vokasi. Jadi tidak untuk dipertentangkan, tetapi sebenarnya adalah menjadi pilihan. Artinya kita underline dulu nih ya, menjadi pilihan. Jadi pilihan. Jadi mahasiswa atau calon mahasiswa, masyarakat itu tinggal memilih. Jadi tidak perlu mempertentangkan bahwa ini lebih tinggi, ini lebih rendah, atau ini lebih baik, lebih buruk. Enggak. Tapi lebih kepada ini adalah pilihan. Sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan harapannya ke depan, dia ingin apa? Betul. Menunya ada di mana? Yang jualan yang mana? Memang harus memilih. Ini soto apa rawon kan begitu kan? Jadi itu adalah sifatnya pilihan sebenarnya. Silahkan masyarakat berhak dan punya kewenangan untuk memilih itu. Nah, tapi kan yang kita targetkan adalah bagaimana kita memberikan layanan untuk vocational education itu yang terbaik buat masyarakat kan itu. Betul. Jadi pangsa pasarnya bukan hanya Indonesia kalau seperti sekarang. Betul. Luar negeri. That is global program yang Anda miliki. Jadi bisa dikatakan jangkauannya bukan Indonesia saja kalau gitu Pak ya. Sesuai dengan tahapannya begitu. Jadi tentunya kita tidak bisa langsung ya. Tidak bisa langsung itu tiba-tiba dalam waktu singkat dan sebagainya. Tapi ini melalui sebuah tahapan-tahapan pencapaian visi yang di mana secara strategis ini sudah dirumuskan dalam satu dokumen yang namanya Rencana Induk Pengembangan kan gitu. Kebetulan durasinya 2010-2034, kemudian di 2025 ini kita melakukan revisi 2025-2045. Jadi tahapan-tahapan ini kita mulai dari yang RIP yang Rencana Induk Pengembangan yang terakhir di 2010, 2014 itu tahapan-tahapan di mana kita melakukan pembenahan tata kelola di internal. Kemudian 2015-19 kemarin kita memfokuskan bagaimana agar Polinema bisa berdaya saing di tingkat nasional. Kemudian 2020-2024 kemarin yang barusan selesai, itu kita mulai
merambah atau mengembangkan kepada daya saing di tingkat regional. Dan pada tahun 2025-2029 ini kita mulai untuk mengembangkan daya saing global. Nah, jadi ini memang suatu tahapan proses yang dimana tentunya pencapaiannya juga melalui tahapan-tahapan itu tadi secara sistematis juga, secara semuanya juga kita ukur sejauh mana itu harus kita wujudkan, semampu kita harus kita hitung sehingga nanti kita punya target itu realistis atau terukur. Nah, begitu. Itu jangka panjang dan bertahap melakukannya. Berarti tidak bisa dilakukan secara instan begitu ya? Pasti. Kalau percepatan yang mungkin, tapi kalau instan tidak mungkin. Betul. Untuk tahun ini, dikatakan tahun ini bahwa target yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Supriyatna, tapi kelanjutannya Pak, dari masyarakat yang ada di luar negeri, nah pangsa pasarnya Polynema ini lebih banyak di daerah mana atau negara mana ini? Ya. Jadi yang pertama tentunya ada satu satu tolok ukur yang harus kita gunakan. Ya, tanda kutip tentunya kalau kita bicara aspek bisnis adalah marketnya. Gitu kan? Ya, betul, market. Jadi itu yang harus menjadi salah satu tolak ukur dan pertimbangan juga. Artinya sejauh mana apa yang kita tawarkan itu di segmen yang mana? Betul. Daerah yang mana yang sekiranya produk yang kami layanan yang kami tawarkan itu bisa diterima oleh mereka. Nah, jadi kami juga menggunakan satu logika pendekatan yang juga harus realistis. Nah, jadi seperti tadi saat kita bicara bahwa kita berada dalam satu tahapan untuk berdaya saing regional, maka yang kita bisa lakukan adalah bahwa kita memiliki target untuk di tingkat lingkup ASEAN. Gitu kan? ASEAN. Jadi artinya kalau kita bicara regional, berarti kita terjemahkan bahwa yang kita maksud dengan regional adalah regional ASEAN. Scoop itu dulu yang harus kita garap. Kemudian yang kedua, pada saat kemudian sekarang kita bicara pengembangan global pun ada tahapannya. Nah, jadi yang kita tahapkan ini sekarang adalah kita mulai memperluas segmen, tidak hanya di ASEAN, tapi sudah mulai bergeser ke Asia dan kemungkinan lain yang kemudian itu bisa kita jajaki peluang-peluangnya untuk persiapan yang next berikutnya. Jadi kita berharap mungkin barangkali dalam periode Renstra yang sekarang itu kita hanya memfokuskan, bukan berarti nggak boleh yang lain, tapi memfokuskan misalnya untuk di kawasan Asia. Nah, kemudian yang berikutnya tentunya nanti ada perluasan bisa ke wilayah Afrika. Nah, nanti barangkali di berikutnya lagi baru kita kembangkan lagi, gitu, ke Australia atau mungkin ke Eropa atau ke Amerika. Dan harapannya pada saat nanti di penghujung dari Renstra RIP kita di 2045 mudah-mudahan sudah ada representasi dari kampus Polynema di semua benua yang ada di bumi ini. Give applause dong untuk penjelasan luar biasa ini teman-teman semuanya. Ini kebetulan kita berada di salah satu tempat yang menjadi saya menyebutnya kandangnya jendela dunia nih. Kita lagi berada di Gramedia dan terima kasih juga untuk Gramedia. Ini menariknya kalau kita lihat dari scoop global yang ada dengan target sampai 2045 Pak ya. 2045 itu masuk Indonesia emas. Pemerintah menerapkan itu. Tapi secara untuk aturan, pemerintah memiliki aturan terkait dengan beberapa perguruan tinggi dan universitas. Polynema perlu adaptasi lebih dalam atau tinggal menjalankan karena sudah enjoy dengan apa yang ada ini? Baik. Sesuatu yang ada itu menurut kami, menurut saya adalah tidak boleh stagnan. Harus terus dinamis. Hidup itu organisasi, terutama kampus itu ya terus harus dinamis. Tetap harus tumbuh dan tetap harus berkembang. Tidak boleh stagnan. Nah, sehingga apapun nanti ke depan ya harus adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada zamannya nanti. Betul. Nah, kita saat ini hanya memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan dari tantangan peluang yang ada di masa yang akan datang akan seperti apa.
Oh ya, pasti. Nah, sehingga kita yang di sini yang kita lakukan adalah melakukan sebuah perencanaan sekaligus langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa kita hadapi di masa yang akan datang. Oke. Tapi faktanya nanti ya tergantung pada saatnya. Oke. Apakah itu akan sesuai benar ataukah akan ada penyesuaian lagi kan gitu. Oke. Nah, sehingga yang perlu tadi saya sampaikan saat ini it's okay. Politeknik Negeri Malang misalnya adalah berbentuk politeknik. Iya. Betul. Bukan berarti bahwa ini adalah yang terbaik untuk yang ke depan. Betul. Nah, sehingga yang kita pikirkan adalah bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kampus Polinema ini, ya tentunya kita juga saat ini katakanlah sudah bisa memberikan layanan bagi 14.000 mahasiswa lebih dengan 48 program studinya dan kemudian di 4 kampus kami di 4 kabupaten kota. Nah, tentunya ini apakah kemudian akan stagnan di situ, akan ada pemikiran-pemikiran, ide-ide, gagasan, inovasi lainnya yang kemudian akan bisa membawa percepatan pengembangan kampus dengan lebih terakselerasi lagi. Nah, ini kan tantangannya begitu. Ya, nah, sehingga yang menjadi salah satu sementara ide yang ada adalah bahwa kita pada saatnya nanti ya akan mentransformasikan bentuk kelembagaan politeknik ini tidak sekedar menjadi semacam politeknik ini saja, tapi akan kita usulkan untuk nanti menjadi semacam University of Applied Science. Nah, jadi skupnya bisa lebih luas dan jangkauannya bisa lebih besar lagi. Kalau di luar negeri rujukannya siapa yang bisa membuat seperti itu? Kalau di kita kan yang penting itu regulasinya mendukung. Oke. Jadi kalau di luar regulasinya, jadi kalau di luar itu sudah sangat banyak. Ya, jadi kalau di dalam negeri yang terpenting adalah regulasi pemerintah, kementerian mendukung untuk itu. Tapi ini kan sekali lagi tadi kita mewacanakan membuat sebuah konsep pendekatan dengan berbagai macam pertimbangan untuk ke depan bisa bertransformasi. Nah, sambil menunggu nanti tindak lanjut regulasi yang di mana itu adalah kewenangannya ada di pemerintah pusat. Pemerintah. Jadi regulasi jangan dirubah-rubah lah pemerintah ya. Ya kalau perlu dinamis tadi. Dinamis saja, betul. Bisa memberikan ruang. Betul. Ya, karena bisa sejalan dengan restra yang sudah disusun oleh teman-teman dari Politeknik. Ini menarik kalau kita melihat dari dunia kampus yang ada di Indonesia itu begitu luar biasa. Saya menyebutnya sebagai ini seolah dengan aturan atau regulasi yang muncul, apakah ini bisa menjadi persaingan, Pak? Banyak-banyakan cari mahasiswa. Saya sempat muncul itu di awal-awal pembentukan terkait dengan aturan dari pemerintah tersebut. Kalau dari kacamata jenengan? Ada tujuan utama yang harus kita jadikan acuan bersama kan gitu ya. Bahwa pemerintah termasuk kami di satkernya pemerintah tentunya ya. Itu kan ujung-ujung utamanya cita-cita dan tujuan mulianya itu adalah sudah dicantumkan dengan sangat jelas, yaitu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Dan ini menjadi satu tujuan utama yang harus diemban oleh siapapun, satuan kerja manapun yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, maka yang pertama dan utama dulu tentunya adalah harus memberikan yang namanya akses. Nah, jadi akses ini menjadi kata kunci karena semakin banyak sumber daya manusia di Indonesia yang punya kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi, apapun itu, akademik maupun vokasi, maka ada potensi yang lebih besar untuk yang bersangkutan itu bisa lebih baik penghidupannya, kesejahteraannya, bisa memberikan kontribusi bagi lingkungannya dengan lebih banyak. Nah, ini yang dibutuhkan untuk syarat kita nanti menjadi negara maju kan begitu. Betul. Nah, sehingga akses ini jangan dilupakan. Nah, sementara kalau kita lihat potretnya, saat ini kan masih sekitar kalau yang pendidikan tinggi itu masih sekitar 32-33%. Betul. Sementara kalau kita bicara kondisi ideal masih jauh dari ideal. Idealnya? Nah, idealnya kalau kita bicara tentunya adalah semakin banyak semakin baik. Kalau kita tiru negara-negara maju bisa sampai 70%. Nah, sementara target realistis dari pemerintah misalnya di tahun 2029 nanti di angka misalkan 39%. Nah, bagaimana dengan pencapaian 6% ini?
Maka yang bisa dilakukan tentunya tadi itu adalah bahwa setiap satker kampus yang ada, ya entah itu negeri, entah itu swasta, ya memang harus bisa memfasilitasi melayani warga masyarakat yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan tinggi. Artinya jangankan kita seperti saat ini menambah itu belum bisa memenuhi 39% di 5 tahun yang akan datang. Artinya sisi lain bahwa kelihatannya itu kan tadi itu memperbanyak mahasiswa, yang penting mahasiswanya banyak. Masuk banyak, betul. Padahal itu juga kita butuhkan. Karena saat kita hanya, mohon maaf, prosentasenya sedikit yang terpelajar, yang mengenyam pendidikan, berarti kita juga belum berhasil untuk berkontribusi ke situ. Itu yang pertama. Nah, tapi yang penting yang kedua juga, bahwa yang kedua itu kita harus menjaga namanya kualitas atau mutu. Nah, artinya kalau kita menghasilkan pendidikan, memberikan layanan pendidikan, tapi tidak ada garansi, tidak ada jaminan terhadap kualitas yang kita selenggarakan, tidak ada jaminan terhadap luaran, output yang kita hasilkan, ya maka itu kan sama saja sebenarnya. Artinya tidak ada bedanya saat mahasiswa masuk dengan saat mahasiswa keluar. 4 tahun, 3 tahun hilang, betul. tapi tidak ada beda. Bukan penitipan mahasiswa. Nah, berarti kan ini kalau tidak ada bedanya ngapain harus kuliah gitu kan? Betul, Pak. Makanya kuliah harus merubah. Selama 3 tahun, 4 tahun harus merubah seseorang. Sebelumnya dengan sesudah harus beda. Harus berubah, harus lebih baik. Dan seterusnya. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa pendidikan itu juga harus memberikan garansi atau jaminan terhadap kualitas penyelenggaraannya. Sistem controlling yang dimiliki Politeama seperti apa untuk alumni? Untuk alumni ya? Iya, untuk alumni yang habis kuliah, lalu mereka mungkin ke dunia industri, karena sepemahaman saya dan sepengalaman saya, yang lulus dari Politeama itu sudah siap pakai, Pak. Siap tempur juga sebenarnya. Jadi memang di sisi tadi itu proses kita jalankan, kemudian output ya, setelah mahasiswa itu lulus, wisuda. Nah, tadi kan yang kita lakukan di awal ini adalah sebenarnya yang ini kita sudah mulai start dalam tahun kemarin ya. Ini barangkali juga perlu saya sedikit sampaikan, karena ini jadi kata kunci yang nanti akan menjadi pengikut program-program lain itu akan kita lakukan. Tapi yang utama dulu adalah kita lakukan yang namanya talent mapping sebenarnya. Talent mapping. Waktu masih jadi mahasiswa. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk memetakan mahasiswa 1, 2 lain kan itu masing-masing punya minat dan bakat. Punya karakteristik yang berbeda. Nah, kita harusnya membantu mereka mengidentifikasi potensi yang paling optimal yang dimiliki setiap mahasiswa itu apa. Nah, sehingga kalau kita kelompokkan jadi 3 besar, adalah tentunya ujung-ujungnya nanti mahasiswa kuliah lulus adalah pengen bekerja. Yang kedua, ada yang kuliah begitu lulus nanti pengen saya punya usaha sendiri, jadi bos, entrepreneur. Nah, ada lagi kan kelompok lagi yang kemudian, oh saya lulus D3 nggak cukup atau D4 nggak cukup, saya langsung pengen S2 bahkan S3. Nah, inilah yang kita lakukan untuk mengidentifikasi, membantu ya sebenarnya, membantu mengidentifikasi apa yang menjadi potensi dan bakat minat mereka saat mereka masih sedang menjalani perjalanan di tengah-tengah kuliah. Nah, ini penting bagi kami. Pada saat mereka sudah kita bisa identifikasi, maka berikutnya adalah program-program apa saja yang harus kita berikan supaya potensi yang dimiliki setiap mahasiswa dengan potensinya masing-masing itu bisa tumbuh dan berkembang. Supaya kalau yang mau bekerja, ya benar-benar dia menyiapkan diri untuk bisa masuk ke dunia kerja. Yang mau wirausaha menyiapkan diri untuk bisa menjadi seorang startup entrepreneurship yang sukses. Sesuai tujuannya berarti. Sesuai tujuan. Yang melanjutkan studi tidak hanya berhenti tapi bisa sampai ke bahkan jenjang doktor kalau perlu begitu kan. Sehingga Politeknik itu memiliki kewajiban untuk membantu menumbuh kembangkan potensi-potensi mahasiswa itu sesuai dengan minat dan harapannya. Supaya nanti pada saat dia lulus dia bisa memenuhi harapan dan cita-citanya juga. Baik. Gitu Jadi kan? bisa dikatakan mahasiswa Politeama ini sebelum masuk
masuk dan keluar juga tetap dikawal ya. Insya Allah begitu. Oke, Jadi baik, nanti kan baik. tadi setelah ini mereka lulus, ya tentunya teman-teman itu kita arahkan untuk bergabung dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan IKA Polinema, Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Negeri Malang, yang dimana itu seluruh angkatan ada di dalamnya, dan ini menjadi media wahana untuk teman-teman bisa saling berkomunikasi, bisa saling berinteraksi, bisa saling mengembangkan diri sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh setiap alumni kita. Oke. Nah, belum lagi nanti di kita juga kita coba ada jejaring yang kita juga akan tetap jalin dengan para alumni kita. Jadi kalau sekiranya nanti misalnya mahasiswa lulus kemudian mereka sudah bekerja tapi kemudian mohon maaf barangkali pindah ke tempat kerja yang lain. Nah, kita punya informasi itu ya silakan nanti dimanfaatkan informasi itu untuk mereka juga mengembangkan karir barangkali di tempat yang lain. Artinya ini kita lagi juga mengembangkan semacam pet karir gitu ya untuk para mahasiswa kita, sehingga alumni itu akan menjadi salah satu bagian yang bisa nanti mendapatkan manfaat dari pet karir yang kita sediakan. Oke, berarti itu bukan hanya tertuju pada mahasiswa yang berasal dari Indonesia, tapi juga mahasiswa asing juga. Ya. Jadi kerjasama. Jadi misalnya tadi kerjasama mulai dari saat kita melakukan aktivitas di perkuliahan, ya, apalagi seiring dengan waktu ini kita juga harus menyiapkan untuk kita tadi itu mulai mengembangkan ya dasa yang tingkat global. Maka yang kita lakukan pertama di paling ujung apa ini? Adalah memperbanyak mitra. Ya. Kuncinya itu. Oke. Coba kalau kita kemudian sebagai kampus tidak punya mitra dari luar negeri. Ya. Kan nggak mungkin kita akan melakukan apa-apa. Nah, makanya yang saya lakukan adalah pertama adalah yang awal ini adalah perbanyak mitra, perbanyak teman. Oke. Kalau secara global. Ya, secara global. Artinya kalau dulu teman-temannya banyak dari dalam negeri, sekarang kita mulai menambah memperbanyak teman-teman mitra-mitra dari luar negeri. Jadi artinya baik itu bentuknya adalah perguruan tinggi dari luar negeri, baik itu bentuknya adalah asosiasi yang ada di luar negeri, ataukah bentuknya itu adalah industri yang ada di luar negeri. Nah, inilah juga menjadi salah satu titik awal kita sebenarnya untuk nanti mitra-mitra ini menjadi partner buat Polinema dalam rangka mengembangkan daya saing globalnya. Itu. Baik. Ini kemitraan. Berarti pertanyaan saya adalah berapa kali setahun Mbak keluar negeri? Kalau sekarang ini kan dengan perkembangan teknologi informasi itu kan tidak harus fisik ya. Betul. Tidak harus fisik. Zoom gitu ya. Artinya hybrid itu sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan. Jadi secara fisik itu tergantung dari urgensinya. Kalau memang penting dan perlu harus fisik ya kita harus berangkat ya berangkat. Tapi kalau sekiranya misalkan diskusi awal dan sebagainya cukup dengan bantuan katakanlah perangkat yang ada, entah itu Zoom atau yang lainnya, ya ini tentunya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, dalam setahun ada targeting berapa negara yang akan menjadi mitra? Ada target sendiri? Nah, jadi kalau target jumlah negara itu sebenarnya tidak terlalu kita spesifikkan. Jadi tidak terikat ya, karena kami sifatnya adalah terbuka. Artinya kami membuka diri. Untuk kerjasama itu kami membuka diri dengan siapapun. Baik. Selama ada komitmen kesepahaman bersama dan itu memberikan win-win solution, manfaat bagi kedua belah pihak dan itu disepakati, welcome kami. Tidak ada masalah. Itu ya. Jadi siapapun makanya ya alhamdulillahnya adalah pada saat kemudian saat ini kita melakukan pola-pola seperti itu, ada peningkatan dari jumlah MOU yang kita miliki, ada peningkatan juga dari jumlah SPK, MOA yang kita miliki juga, ada peningkatan juga dari implementasi dari kerjasama-kerjasama itu. Baik. Tidak menutup diri yang penting itu kan. Tidak menutup diri. Berarti juga disiapkan di dalamnya terkait pelayanan yang berbeda. Betul. Antara mahasiswa yang dari Indonesia dan juga dari mancanegara. Betul. Saya mendengar terkait
Nyun sewu, Pak. Yeah. Saya mendengarnya terkait dengan outing class. Yang bisa dikatakan bahwa ini salah satu facility yang dimiliki oleh Polynema. How about that? Seperti apa itu penjelasannya? Tolong dijelaskan ini detail-detailnya terkait outing class nih. Nah, jadi memang satu titik dulu lah ya. Nah, untuk membantu memfasilitasi di kampus itu, kita membentuk yang namanya Pokja atau Temja ya, Temja urusan internasional. Atau kalau di tempat lain barangkali international office atau kantor urusan internasional. Tapi kita karena ada OTK yang baru kita sebut sebagai Temja saja. Tim kerja untuk yang urusan internasional. Nah, secara administratif itu juga didukung oleh Pokja, kelompok kerja. Kerjasama. Nah, jadi disinilah yang tim-tim yang operasional keseharian membantu teman-teman juga, entah itu mahasiswa kelas internasional, entah mahasiswa asing, atau nanti suatu saat ada mahasiswa inpon. Nah, kan itu tidak sahabat ada ya. Itu yang nanti akan membantu memfasilitasi, melayani mereka, mulai sejak mereka datang di Indonesia, mendarat pertama kali, sampai dengan nanti mereka lulus dan kembali ke negaranya. Full service ini ya. Ya, artinya ini yang kita bisa berikan bahwa ada unit ya, atau sebut aja tadi tim kerja yang kita tugaskan untuk memberikan layanan yang berbeda karena mereka juga butuh untuk ngurus visa ya, kemudian juga izin tinggal dan juga beberapa urusan lain lah yang terkait dengan administrasi yang memang harus dibantu. Nah, jadi termasuk tadi beberapa diantaranya tentunya adalah bagaimana agar mereka ini bisa terlayani dari aspek adalah pembelajarannya. Nah, jadi pembelajaran yang kita bisa berikan adalah tentunya ya kita berusaha untuk memberikan layanan pembelajarannya di kelas adalah menggunakan English for Medium Instruction. Jadi pembelajaran pakai pengantarnya bahasa Inggris. Nah, itu satu yang secara umum kita lakukan di semua program-program yang menyelenggarakan kelas-kelas internasional. Atau yang juga kita titipkan nanti situ ada program untuk joint degree dan seterusnya, itu juga kita gabungkan di kelas internasional. Yang isinya di dalam itu adalah mahasiswa asing dengan mahasiswa lokal yang mengikuti program kelas internasional. Nah, jadi di situ yang kita harapkan bahwa ya mahasiswa yang ada di kelas internasional itu ada satu keunggulan, satu nilai tambah yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang ada di kelas internasional. Karena kalau tidak ada, maka nggak akan ada bedanya dengan kelas reguler. Nah, makanya kita cari pembeda. Di samping tadi pembedanya juga adalah penyelenggaranya, ada satu lagi pembeda yang sedang kita jalankan juga di saat ini adalah yang kita sebut dengan sistem atau satuan kredit ya, sistem kreditnya seperti SKKM tadi, tapi ini khusus untuk international exposure. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang bergabung di kelas internasional atau program kelas internasional itu sepanjang kuliahnya harus memiliki pengalaman internasional. Nah, ini yang kita rumuskan menjadi aktivitas apa saja yang terkategorikan sebagai pengalaman internasional tadi. Yang ideal paling top tentunya adalah jika mahasiswa itu mendapatkan kesempatan mengikuti program joint degree. Artinya separuh kuliah di kita, separuh kuliah di kampus mitra. Maka pengalaman internasionalnya pasti akan cukup panjang. Selama 2 tahun. Betul sekali. Gitu kan? Ya, kalau mau 4 tahun ya langsung aja sejak maba di sana kan. Karena mabanya di Polynema, maka yang 2 tahun di kita, 2 tahun di sana, atau minimal 3 tahun di kita, 1 tahun di sana. Artinya mereka punya pengalaman 1 tahun di negara lain. Itu yang paling ideal. Nah, tapi kan tidak bisa semuanya seideal itu. Makanya kemudian kita buat downgrade bawahnya. Ya, misalnya contohnya lagi apa? Pertukaran mahasiswa, student mobility, nah, credit transfer system. Nah, mahasiswa yang tadi itu barangkali minimal 1 tahun. Kalau mahasiswa sekarang yang ngikuti credit transfer atau student mobility itu 1 semester
Oke. Minimal mereka stay kuliah di kampus mitra kita. Oke. Dan itu saat ini lumayan banyak. Kalau tadi di Polinema yang program joint degree yang 2 tahun atau setahun di sana itu, saat ini kan sudah sekitar rata-rata ya dalam 5-6 tahun terakhir ini itu di angka 20-an sampai 25 per tahun yang mengikuti program itu. Dengan mitra-mitra kita yang ada di Malaysia, Management Science University, Malaysia, kemudian di Zhejiang Jiangsu, Aerospace University juga di Cina, kemudian juga yang ada di Shandong University Science Technology juga itu di Cina. Nah, kita juga sedang ini mulai mengembangkan untuk peluang-peluang yang ada di Taiwan dan juga ada di Jepang. Nah, ini salah satunya yang kita harapkan kondisi yang paling ideal. Tapi sekali lagi, kita harus realistis. Tidak akan semuanya ideal.